Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 Zubair? Bapak harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, kemudian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabah corona ini sehingga kita dapat belajar tatap muka, datang ke sekolah SDT Amal Mulia tercinta ini. Jumpa lagi dengan Pak Solihin dalam muatan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah, kemudian diiringi dan diikuti dengan doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi asma itu kalau kalian belajar bahasa Arab, man ismuka, ismun, ya, nama, ya. Husna itu hasan, baik, ya. Kemudian jumlah Asmaul Husna itu ada 99 yang kita kenal dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya, sampai 99 nama Allah atas sifat Allah. Kita dianjurkan untuk hafal dan mengetahui arti Asmaul Husna. Ya, kita dianjurkan sebagai seorang muslim untuk hafal. Kemudian setelah hafal kita ketahui artinya, kemudian kita dapat mempraktekkan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, pada bab 2 ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Hari ini kita akan memahami dan membahas 4 dari Asmaul Husna tersebut, yaitu As-Somad yang menjadi tumpuan, kemudian Al-Muqtadir yang maha berkuasa, kemudian Al-Muqaddim yang maha mendahului, kemudian Al-Baqi yang maha kekal, ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Pak Solin harapkan kalian dapat fokus, konsentrasi, menyimak setiap slide atau materi yang ditampilkan. Ya teman-teman, kita akan belajar yang pertama adalah As-Somad, ya. Arti As-Somad adalah yang menjadi tumpuan atau tempat bergantungnya makhluk. Kemudian Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah terkait dengan As-Somad terletak pada surat Al-Ikhlas ayat 2. Apa bunyinya? Pasti kalian sudah hafal, ya, surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, ini tentang As-Somad ini terdapat di Al-Ikhlas ayat 2, yaitu Allahus Somad, ya. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah teman-teman, semua makhluk Allah memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini semua rezeki dari Allah. Allah lah yang mengatur dan berkuasa atas rezeki makhluknya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, ya, harus menggantungkan diri kita hanyalah kepada Allah, ya. Kita butuh makan, tempat tinggal, uang, dan sebagainya. Itu kita bergantung kepada Allah. Karena rezeki itu turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian teman-teman, bukti seorang muslim meyakini bahwa Allah bersifat As-Somad. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah. Karena kita butuh Allah, karena kita bergantung kepada Allah, maka kita perbaiki ibadah kita. Sholat kita, baca Quran, berbuat baik kepada orang tua, berinfak, bersedekah, dan sebagainya. Kemudian kedua adalah selalu berdoa kepada Allah. Kita mengharap, ya, meminta, memohon, berdoa hanyalah kepada Allah. Jangan selain Allah. Karena kalau misalkan kita berdoa dan meminta kepada selain Allah, itu jatuhnya kepada musyrik, ya, menduakan Allah.
Kemudian memperbanyak amal soleh. Ya, amal soleh itu bukan hanya sholat, infak, sodako. Kita lewat nih jalan di sebuah jalanan, kemudian terlihat paku atau ada beling atau ada kaca, kita singkirkan, itu amal soleh kita. Ya teman-teman, itulah as-somad. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah, kita minta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, yang kedua ya, yang ada di buku paket kalian di bab 2 itu tentang Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah yang maha berkuasa. Allah menguasai alam semesta beserta isinya karena Allah yang telah menciptakannya. Kemudian semua yang terjadi di alam semesta ini atas kuasa dan tunduk kepada Allah. Ya, kita sudah ditakdirkan nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih ya, ketika kita berada di kandungan ibu kita dan usianya baru 4 bulan, itu Allah sudah menentukan pertama kematian kita. Ya, kedua jodoh kita nanti kalau kita sudah dewasa, ketika rezeki kita, dan itu dia rahasiakan oleh Allah. Itu Allah yang berkuasa. Takdir Allah itu ya tidak ada yang tahu ya. Jadi kematian kita, kelahiran kita tidak ada yang tahu ya. Kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa adalah yang pertama nih ya. Terjadinya siang dan malam secara teratur. Ini Allah yang mengatur nih. Siang, kemudian malam, malam, kemudian siang. Pergantiannya itu secara teratur Allah yang mengatur. Ya. Kemudian terjadinya perbedaan musim di beberapa negara di dunia. Ya. Musim di Indonesia hanya 2, kemarau dan hujan. Tapi kalau di negara lain ada yang musimnya sampai 4. Ada musim semi, ada musim gugur, kemarau, ada musim hujan. Itu Allah yang mengatur itu semua karena Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian yang ketiga, kelahiran dan kematian manusia. Nah, ini tidak ada yang tahu. Allah sudah takdirkan kapan kita meninggal ya, di mana kita meninggal, pada usia kita meninggal, usia berapa, itu tidak ada yang tahu ya. Ini contoh-contoh bahwa Allah Maha Kuasa ya. Jadi tidak ada yang tahu. Kemudian terjadinya bencana alam, sering kita dengar gunung meletus, banjir, gempa bumi. Itu atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperingatkan hambanya yang tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, semua ini nih ya contoh-contoh Allah Maha Kuasa, dan ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qamar ayat 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Artinya mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami adab mereka dengan adab dari yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa. Nah, teman-teman ya, sekarang apa nih? Kita seorang muslim, seorang mukmin. Buktinya apa? Kita yakin bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir. Yang pertama, kita mematuhi perintah Allah ya. Kita menjalankan sholat itu perintah Allah. Kita meninggalkan maksiat, membangkang kepada orang tua itu larangan Allah. Kemudian kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Kita rawat lingkungan kita. Jangan jauh-jauh, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan rumah kita, kita jaga. Itu salah satu daripada kita yakin bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir. Nah, kemudian tidak bersikap takabur. Takabur itu sombong. Sebenarnya apa sih yang kita sombongkan, teman-teman? Ya, yang berhak takabur, yang berhak sombong itu hanyalah Allah, karena Allah Maha segala-galanya. Itu sudah 2. Pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir. Sekarang yang ketiga adalah Al-Muqaddim ya. Arti Al-Muqaddim adalah Maha mendahului. Allah mendahului semua makhluknya. Kemudian segala yang ada di dunia ini ada permulaannya ya. Kursi ini awalnya nggak ada, kemudian menjadi ada ya. Kemudian kulkas di rumah kita awalnya nggak ada ya, menjadi ada. Semuanya ada permulaannya ya. Nah, Allah itu adalah zat yang paling awal nih, nggak ada semuanya kecuali Allah dan tidak memiliki permulaan.
Allah Subhanahu wa taala terdahulu dari segalanya karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, ya. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, alam semesta, awalnya nggak ada, awalnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan itu semua. Nah, teman-teman, landasan atau rujukan Allah bersifat Al-Muqaddim ini terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Nah, Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada, sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Keberadaan Allah lebih dahulu dari yang diciptakan. Teman-teman, sekarang apa sih bukti seorang muslim, seorang mukmin meyakini bahwa Allah bersifat Al-Muqaddim? Yang pertama, rajin mempelajari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, kalau misalkan kita hidup di dunia ini landasan kita Al-Quran, insya Allah kita akan damai, kita akan bahagia. Maka Al-Quran itu selain dibaca, dihafalkan, tapi harus difahami dan dipelajari. Yang kedua, meneliti ciptaan Allah. Kita teliti nih ciptaan-ciptaan Allah banyak kan ya. Jangan jauh-jauh, misalkan hewan peliharaan kita, kucing nih. Kucing misalkan, yang awalnya tidak ada, kemudian kita membeli kucing tersebut, kemudian tiba-tiba kucing tersebut melahirkan. Nah, anaknya ini awalnya kan tidak ada nih, ya. Awalnya tidak ada, kemudian melahirkan sampai kita rawat sampai besar. Ini kita teliti nih ciptaan Allah. Atau misalkan pohon rambutan di depan rumah kita, ya, dari biji atau dari hasil cangkokan. Dari mulai biji, kemudian berkembang, kemudian berbuah, ya. Itu kita teliti ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Kenapa? Karena memang sebab kita ada di dunia ini karena memang sebabnya ada orang tua kita, ya. Ibu kita telah mengandung kita 9 bulan, kemudian kita lahir dari 0 bulan sampai saat ini kita sudah dewasa, ya. Ini kita hasil asuhan atau diasuh oleh orang tua kita. Nah, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, teman-teman, itu 3 tuh. Pertama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, yang terakhir adalah Al-Baqi. Arti Al-Baqi adalah yang maha kekal, ya. Kemudian semua makhluk akan mengalami kematian. Alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Satu-satunya yang kekal dan abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Al-Baqi ini, ya, ini terdapat di dalam surat Toha ayat 73. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihir. Wallahu khairu wa abqa. Artinya, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal adabnya, ya. Nah, kemudian teman-teman, tentang Al-Baqi ini, jadi semuanya tidak ada yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, manusia akan mati. Ya, langit akan hancur, bumi akan hancur, alam semesta ini akan hancur. Yang tidak hancur dan kekal selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang buktinya seorang muslim meyakini bahwa Allah bersifat Al-Baqi. Yang pertama nih, memperbanyak ibadah selama di dunia. Karena kita diciptakan oleh Allah dan kita membutuhkan Allah, ya. Kemudian kita akan hancur, kita akan mati. Maka untuk melanjutkan ke kampung akhirat kita harus banyak ibadah. Ibadah ini merupakan bekal kita, takwa merupakan bekal kita untuk menuju kampung akhirat kita. Kemudian ikhlas dalam beramal soleh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya. Segala apapun kita sudah ikhtiar atau usaha, kita sudah berdoa, kemudian baru bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, teman-teman, itu 4
Asmaul Husna yang kita bahas dan kita pahami hari ini. Ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya apa? Hafalkan 4 Asmaul Husna dengan artinya. Kemudian kirimkan hafalannya melalui voice note. Voice note ini bisa diupload di Mistim, ya nanti Pak Sol akan lihat. Kemudian bisa juga kalian mengirimkannya via WA. Nah, ini merupakan penilaian keterampilan kalian. Jadi kalian kirimkan ya. Yang pertama apa? Asmaul Husnanya yang pertama As-Somad yang menjadi tumpuan, ya. Kemudian Al-Muqtadir yang Maha berkuasa. Kemudian Al-Muqaddim Maha mendahului. Kemudian yang terakhir Al-Baqi yang Maha kekal, ya. Ini tugas kalian. Tolong kalian perhatikan baik-baik materinya, kemudian kalian hafalkan, kalian upload deh di Mistim atau kalian kirimkan ke nomor Pak Solihin. Oke teman-teman, mungkin itu ya pembelajaran PAI pada hari ini tentang bab 2, intinya tentang Asmaul Husna. Ya, semoga kalian dapat pahami dengan baik. Tolong tonton dengan baik videonya. Dan kita berdoa sekali lagi kepada Allah agar senantiasa Allah selalu melindungi kita dari apapun. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.